Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Atmat saya motor lovers. Kita punya dua. Sebetulnya saya sekarang hari ini ya, saya buat review ini 7 Mei 2025. Saya punya 3 Honda City Jet. Nah, berbeda semua tapi ya. Berbedanya gimana? Berbeda ya, aliran modifikasi dan tapi cakep-cakep. Nah, gimana cakepnya? Dan mobil ini nggak mahal. Ada yang saya jual 40 sekian jutaan lah, dengan posisi yang sudah wow. Kita lihat video berikut, ikuti sampai akhir. Kita punya 2 Honda City ya teman-teman. 3, saya punya 3. Yang satu nggak tak syuting sini karena ya sama tipenya sama dengan ini. Ini City Jet VTEC 2001, yang ini City Jet 2000. Yang itu matic, yang ini manual. Oke ya. Untuk harga ini 52 juta, yang ini 49 juta, yang satunya lagi 47 juta. Semua suratnya hidup. Pajaknya 1 jutaan. Boleh kurang, boleh nego, boleh. Nah, kalau serius jangan nego WA nggak jelas. Kalau nego serius datang atau ya kita serius pasti kita layani. Ya, karena kita terima WA itu sehari ratusan WA ya. Jadi mohon maaf. Nah, kalau yang serius pasti kita approve. Oke ya, kita lihat dulu. City ini City Jet tahun 2001, anggap aja sama ya. Kalau Z itu dia mesinnya VTEC, kalau enggak Z itu mesinnya Hyper, apalagi yang XC itu mesinnya 1500 biasa. Jadi yang ini Z VTEC. Jadi hati-hati teman-teman, karena banyak sekali orang jualan emblem. Nah, emblem di sini ditulisi Z. Nah, kalau ini Z, kalau ini ya orang jualan emblem lagi. Ini malah ditulisi Type R. Type R itu biasanya punya Civic yang Type R asli itu 1,5 M. Nah, sekitar 1,5 M. Ya pokoknya 1 M ke atas lah. Nah, Civic Type R asli. Jadi emblem. Ini juga jualan emblem. Nah, ini TV City Type Z. Untuk bodi sudah repaint, semua sudah repaint dan ya biasa aja lah. Yang enggak wow-wow banget, tapi mobil ini kalau kita modifikasi habisnya lumayan banyak. Ya mungkin uang 15-20 juta itu bisa lebih habisnya. Nah, dari mana kita pelek? Nah, ban pelek ini pakai NK-NK-an. Nah, kenapa saya bilang NK-NK-an ya, karena enggak yang NK Japan. Kalau NK Japan itu peleknya aja 30 juta lebih. Kalau seperti ini pelek ban seperti ini ya mungkin sekitar antara 5 sampai 8 juta udah dapat lah. Nah, gitu ya. Belakang sudah disc brake bawaannya. Oke. Interior ini standar, power window all bisa. Joknya ini sudah Recaro Brightan. Kenapa kalau saya bilangnya Brightan Recaroan ya, karena ini murah. Jok seperti ini ya mungkin sekitar 2 atau 2 sampai 4 juta dapat. Nah, tapi kan sak murah itu duit ya. Inilah ya 2. Kalau yang asli berapa Mas? Jok seperti ini kalau yang asli sekitar 20 sekian juta. Atau 30 jutaan lah yang asli. Ada yang 40 juga. Asli Bright, asli Recaro. Nah, jadi gitu ya. Edukasi. Ini edukasi. Sabuk iki yo takatan. Ini 300 ribuan dapat ini. 300 sampai 400 ribu.
jok belakang loh, cakep. Gitu sobat ya. Kita buka. Nah, jadi untuk modif mobil ini dari interior, dari kaki, ini kelihatannya seperti ini juga sudah lebih dari 10 juta biasanya. Ini spoiler. Oke, ini bagasinya. Oke, ini dulunya ada audio diprotoli sama orangnya, tapi lumayan sudah ada casingnya. Kamu belikan casing ya mahal. Ini tinggal belikan subwoofer 10 in, paling ya sejutaan dapat lah. Nih, di bagasi ini sudah dulu dimodif audio sama pemilik sebelum saya. Terus ini Twitternya juga sudah dibuatkan, tempat Twitter. Terus ini berfungsi. Nanti kita tes jalan ya. Ini pakai apa? RPM ala-ala racing. Oke, kita buka kapas ini. Untuk lampu dia sudah di ala black smoke. Nah, dan dikasih LED. Ini dikasih tambah-tambahan lips. Nah, ini buatan Viper ini. Ya, bukan Mugen. Nah, kalau Mugen mahal, teman-teman. Ini Viper, lip samping ini juga Viper. Tapi ya sak murah-murah seperti ini ya masih uang 2 juta masuk loh teman-teman. Gitu ya. Kalau modif begini, kalau yang asli Mugen ya body kit aja ya pasti 10 juta lebih. Bisa 20. Kita lihat mesin. Oke, kita lihat mesin. Ini standar ya, nggak laka mobil ini. Depan sini bagus. Oke. Ini yang dimodif apa? Ini namanya modif wear tech. Jadi ruang mesinnya diturunkan, kemudian di sandblasting, dibersihkan. Setelah di sandblasting nanti dicat ulang. Modif begini ini bisa habis minimal 5 juta sampai 30 jutaan. Ngecatnya doang itu ya. Ya tergantung ketelitian pekerjaannya. Kalau seperti ini wear tech-nya standar biasa lah. Enggak yang pengerjaannya yang kurang detail menurut saya. Tapi modif di sini beginian teman-teman, ini sedikit edukasi aja. Kelihatannya seperti ini uang minimal 7 sampai 10 juta masuk. Ini tidak saya yang melakukan, tapi kalau kamu melakukan dengan spek standar biasa seperti ini uang 7 sampai 10 juta masuk. Nah, tapi kalau yang street betul-betul detailing bisa 30 juta. Saya dulu waktu zaman ya saya anakku bayi itu, anak saya yang pertama itu masih suka modif-modif begini. Nah, sekarang sudah ganti 4WD, sekarang acaranya off-road. Oke ya, jadi turunkan mesin, dicat. Nah, kalau teman-teman mau ngecat bahannya pakai anodize, ini sedikit aja clue. Kalau ini cat biasa ini ya, jadi dia pakai anodize yang high temp. Nah, itu kalau kamu teman-teman mau upgrade yang betul-betul bagus. Selang-selang injektor, ini dari filter bensin injektor seperti ini dibelikan semua. Ini kontrol pressure, kemudian di sini juga ada tabungan apa ya ini ya. Kemudian ini anunya reservoir radiator. Nah, kemudian di sini ada apa? Radiatornya juga sudah diperbesar, dia pakai full aluminium. Baut-baut model-model pos seperti ini banyak, dan akinya sudah sembunyi. Akinya di mana? Akinya nggak ada. Akinya ditaruh di bawah sana, nggak kelihatan di bawah filter. Jadi filternya dikasih open filter KNN-an. Aku iso ngomong ngono iya, iki 350 regane KNN iki. Nek sing ori 2 juta. Nah, jadi gitu ya. Tapi ini sudah bagus banget loh. Nah, ini. Nah, lumayan lah kalau teman-teman beli mobil ini di tempat saya cuma 52 juta. Kamu nge-save money ya puluhan juta. Kenapa? Karena kita modif begini juga dari engine, dari body, tambahan-tambahan list body luar, kemudian velg ban, interior. Ini saya kira uang 20 juta pasti plus, dan di bengkel kamu bisa 3 sampai 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan kurang lebihnya. So, yang mau beli mobil ini tinggal cekidot 52 juta di Atmah Jaya sudah spek seperti ini. Oke, sekarang you understand ya. Nah, terus naikkan gimana Mas? Naikkan mobil ini standar, tapi ya biasa aja. Nanti tak jelaskan sambil test drive ya. Biasa aja artinya ya
nggak bisa mobil seperti ini kamu suruh nyiwaman seperti sedan kempul-kempul, nggak bisa, dia biasa aja. Oke, sekarang kita geser ke sini. Ini sudah saya black housing-kan. Ini black housing hasil saya, kalau yang itu tadi tidak saya. Kalau ini saya yang black housing-kan di bengkel kita. Nah, kemudian bodi ini mulus, velg pakai NK RPF1. Nah, ini juga NK-an. Nah, velg NK RPF1 kalau made in Japan itu bekasnya bisa hampir 20 juta. Kalau seperti ini 4 juta dapat lah. Sak ban-bane ya upgrading 5 jutaan dapat teman-teman. Tapi itu duit, walaupun cuma 3 sampai 5 juta itu duit. Mending tuku ning ngene Mas Ongki sing wis cakep ngene iki ya. Oke. Itu untuk bodi mulus. Ini mulus, kenapa? Memang saya yang muluskan, baru tak catkan. Jadi ini bodinya memang mulus karena saya yang muluskan. Harganya 49 juta, boleh nego. Saya dapat mobil beginian tuh kadang cuma 40 juta. Nah, saya daripada jual, katakan saya beli mobil 40 juta, saya jual 42 juta, misal saya ambil untung 2 atau 3 juta, misal saya jual 43 tapi kondisi jelek, itu saya nggak pede teman-teman. Saya mending jualnya misalnya 50 tapi mobil itu tak redikan, tak cat lagi, tak bersihkan, tidak hanya bersihkan tapi tak cat ulang, kemudian pelek-pelek seperti ini tak bacai, kaki-kaki tak benak nih. Saya lebih baik seperti itu. Ya apa ya, karena mobil ini saya tidak hanya sekedar jualan, tapi memang dasar saya jualan dulu adalah passion hobi. Nah, passion hobi. Sebetulnya kalau dibilang untung ya untung jual mentah, jual murah itu lebih untung, jual mentah. Tapi itu sebetulnya lebih rugi di konsumen. Kenapa? Karena kamu muluskan mobil, ngecat seperti ini itu di bengkel tidak cukup uang 5 juta dan tidak cukup waktu 1 bulan. Mau nyoba silahkan. Kalau yang sudah pernah nyoba monggo komen. Ngecat dengan standar minimal mulus bening seperti ini minimal itu 1 bulan di bengkel. Kalau 1 minggu itu sulapan. Kalau dan uangnya pasti 5 juta ke atas. Di Atmat Jaya, kenapa saya bisa menekan itu? Karena saya punya bengkel sendiri ya. City pasti ininya jelek. Nah, ini termasuk ini sudah jelek. Sandaran ini kena sikut masih pecah, tapi no problem, umumnya City seperti itu. Oke ya, lo ini. Oke, ini tipnya. Lumayan kan? Oh. You understand? Mas Wan, buka. Kita tutup kamar sini, tutup. Nah, aku buka lagi. Oh, ini dia VTEC, pegangnya nggak apa-apa. Ini VTEC. Nah, ini VTEC. Nah, ini radiator standarnya seperti ini panjang. Kalau yang tadi kan dia pakai 3 play, kalau ini single play kalau nggak salah ya gitu. Kalau yang lain sama lah. Tadi kan akinya ada di sini. Yang si biru tadi nggak ada akinya di sini, tapi akinya sembunyi di bawah. Dari sini dikasih box filter. Nah, beda tuh ya. Oke. Saya punya yang silver matic 2 unit. Yang satu malah lebih murah ya. Iya Mas. Harga berapa yang satu? 45 ya? 45. Ya kurang lebihnya segitulah 45. Ini 49, yang satu sekitar 45. Yang ini 52. Nah, terserah teman-teman nanti milihnya yang mana, itu this is your selera, terserah. Itu terima kasih sobat Atmat Jaya Motor Lovers dimanapun udah berada. Sekarang kita coba test drive sebelum saya pulang. Ya, ini sudah menjelang sore. Yuk kita test drive. Joknya racing. Sebetulnya jok ini kalau kita sudah duduk itu enak teman-teman, jok beginian. Jok kalau racing, cuma nggak enaknya ketika kita mau naik atau turun. Itu ini gundukan di sini itu kena, kalau saya itu ya kena selangkangan. Jadi bahasa selangkangan, bahasa dewasa kena selangkangan. Nah, gitu.
dua-duanya mobil dua ini AC-nya dingin semua. Kalau kaki-kaki ya biasa rasanya, nggak bisa sewenyap, nggak bisa kayak udah akot, nggak bisa ya kayak Jazz itu tetap ada gemericik, suara aspal juga masuk itu ya, karena City Honda Jazz itu merupakan sedan trim terbawah dari Honda gitu ya. Tapi kalau kita ngomong efisiensi mobil ini salah satu produk sedan murah yang bisa diperhitungkan efisiensinya. Jadi efisiensinya pakai banget. Mobil ini 1 liternya bisa di atas 12 kilo per liter. Nah, jadi cukup efisiensi. So kalau teman-teman cari sedan yang mungkin low maintenance-nya dengan biaya rendah, efisiensinya bisa di nah, teman-teman nggak mementingkan tentang kemewahan, Honda City ini salah satu alternatif selain teman-teman beli misalnya Soluna, Grid Corolla. Ini Honda City. Terus mobil ini kecil dimensinya, jadi untuk teman-teman yang rumahnya kecil di dalam gang, masih nyopirnya juga masih belajaran, itu mungkin Honda City juga bisa diperhitungkan karena mobil ini cukup kecil, cukup ringkes, nggak panjang bodinya, dan ya tadi intinya ekonomis. Kalau mewah nggak dapat ini, kalau sporty masih dapat lah. Daripada kita Miara Vario, mungkin sportinya ya mirip-mirip. Mobil ini dimodif juga masih ganteng, dipakai daily use masih oke, dipakai luar kota juga masih oke. Untuk keluarga kecil, jadi suami, istri 1, anak 1 ataupun anak 2, anaknya masih SD, masih TK, it's okay. Tapi kalau anaknya sudah mahasiswa, mungkin apalagi sudah punya menantu, kurang besar gitu ya. Oke gitu sobat Atmaja Motor Lovers, kurang lebihnya ya mohon maaf. Mobil bekas seperti ini saya tuh kalau jualan itu nggak pernah ngepek nih, ya wis ngono kuwi ya. Kita lebih baik jujur sama customer itu, beli nggak apa-apa, itu rezeki sudah Gusti Allah sing ngatur, sugih kuwi ana sing ngatur. Tapi tetap berusaha, ini namanya ikhtiar. Tapi berusahalah yang elegan, ojo mbijuki wong. Kerja itu sing temen, sing penting jujur mbek wong. Masalah hasil landing itu alah gampang itu ya. Yang nyatane yang ngono. Gitu sobat Atmaja Motor Lovers, semoga sehat selalu, rukun, damai. Untuk para mas-mas yang baru rumah tangga, mobil ini cocok. Yang belum punya momongan, ini cocok. Dan yang belum punya momongan, doanya tidak segera punya mobil, tapi doanya segera punya momongan. Itu penting, keturunan itu penting. Di negara maju seperti Jepang itu ada semboyan free child. Iku nek ngarane ya urip sing bosok ya ngono kuwi. Free kok free child. Ya anak iki penting, keturunan itu penting. Itu penting. Jangan ada yang punya pikiran free child. Iku opo iku? Urip kok. Urip itu kudu harus ada yang melanjutkan. Ini contoh saja. Indonesia insya Allah itu tetap yang belum punya anak, semoga segera Allah berikan titipan momongan anak sing sehat, sing soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.